Fotonya sudah ya Pak. Lebih mantap Pak. Ya, fotonya Pak dulu Pak ya. Apa itu? Oh iya. Ayo. Siap. Ini Patricio nggak ya? Ya oke. Oke, siap Pak. Makasih ya. Makasih Pak. Udah langsung gini. Ini paparan deh Pak Jarod siap. Oh, 700 per hari Pak. siap. Maksudnya gimana? Ini kan nanti dimasukkan sini Pak. Satu, tutup, kasih makan dari sini, gantung di pohon mangrove. Oh, Selesai Pak. Aki kami Pak belum keluar Pak. Aki. Nah, intelektual yang properti lain. urus dong. Suruh bayar aja cuma urusin. Tidak daftar NKPP tuh. Sudah siap Bantu tuh. Pak camat sana Udah. Enggak, maksudnya masuk laporannya dulu. Ya. Produk laporannya LKPP bisa dia. Ya. Ya. Katalonya Pak, Mas. Urusin. Oh, Enggak benar. Tadi proses IKPP. Mana? Katalog. Banyak naik saya 80% Pak kasihan masukannya. iya. Yang di PHTB itu. Iya. Langsung ngomongin bapak dulu. Sampai 18 juta tuh menurut saya gimana bayar. Ini kan saya rencana Taman. ini yang buat sebelah saya udah persis udah dibayar Pak. Ini belum. Ini belum udah 13.000. Ini kan saya cuma 7 ribuan. Dia Belum nggak terbayar. bayar. Belum tahu belum ada kabarnya sih. Tulis nomor HP-nya nih. Ini datanya kasih Bapak aja. Tulis HP-nya nih. Oh, HP saya Pak ya. Mau cek kenapa nggak dibayar. Ya. Ya, dihubungi si Ratna. Kenapa tanahnya nggak dibayar udah ada Ya SK? tambor Pak. Nggak, bukan tamboran. Ini tamboran. Oke, tamboran itu siapa untuk terima kasih dari Ini Pak nomor itu juga. Masalah apa, Pak? Enggak, mau minta terima kasih buat aku langsung mau apa? Ya, 62 06 61. Maksudnya Enggak masalah apa juga Pak Kamil? Aku sebagai ahli saya itu masih hidup. Dia mengaku sebagai ahli. itu Pak, masalah itu aja. Kita mau beritahu buat Bapak aja. Itu selesai kan kemarin itu mereka tuh pada meresin yang jual tanah. Oh iya makanya saya banyak. Baik kalau dia meres bolak-balik ke nggak rumah usah saya, jadi rekam saya aja. Ini jadi orang pejabat itu juga jahat. Dia sengaja pakai calo orang luar buat Iya, tekan. tekan akhirnya saya jadi harus Padahal berapa dia persen? yang main, nggak usah ladenin. Dia minta berapa persen? Hampir 20%. Nggak usah. Makanya Kurang aja. Dia mungkin ukuran Enggak, gini Ya. aja. Nanti yang ngomong itu siapa namanya direkam. Jadi pejabat kita ini jahat. Jadi saya sampai Dia berantem. nggak langsung ngomong, dia Dan suruh orang kirim lain. iya. Jadi kalau kamu nggak mau kasih, dia persulit. Makanya saya minta nomor telepon kamu. Ada ada data-datanya sih. Maksud saya tadi yang nomor ngomong itu telepon. kasih saya siapa-siapa. Nomor telepon Bila perlu waktu dia minta persen, kamu rekam namanya siapa semua. Ya. Ya. Makasih banyak Pak Ahok. Ada Masukin ke Smart City. soalnya kalau kasihan ibu saya itu nanti kita kebutuhannya datanya lengkap lokasi Gak apa-apa, Anda masukin kita mau pelajari. Karena kita terlalu banyak nawarin. Kita udah beli Google Map loh. nggak bagus basic kan cuma memperoleh udah clear nggak ada Kalau masalah. data tinggal ambil. Ambil aja saya cuma Anda tinggal datang ke lantai 3, kita data kita open data. kalau bisa kita Langsung naik aja. Ya. Udah cari aja Aji, Haji. ya. Makasih Pak. depan kilometer samping terminal Senen Pak. Kenapa? Yang punya busur. Terus? Iya. Itu di rumah aja Pak. Ya. Kenapa? Yang usur siapa? Itu atas nama yang punya sertifikat atas nama Sirekal. Wah, kalau sengketa nggak bisa. Iya. Ini bisa sama Pak Kamil. Iya. Cuma Tarik ke Pak Kamil. Cuma masalahnya uang yang dibagikan kepada kita semua rumah itu cuma rumah saya aja yang belum Pak. Makanya kalau kayak gitu nggak bisa. Kalau kasus sengketa gitu kita nggak bisa. Makanya saya cuma kasih ada bagian hukum saya jelasin. Ya, dan dia pelajari. Kasih Pak ya. Ya, makasih Pak. Kita di sini ada ibadah hari Jumat. Enggak, sudah ada kok. mulai Maret kan Enggak, tiap Jumat ada ibadah sini. adanya seperti ini Hah? Selama 2 bulan ini. Enggak ada, tergantung orang mau bikin apa enggak. Jalan tiap Jumat. Enggak, dia ada pengurusnya kok. Enggak, yang enggak ada itu kalau orang luar mau masuk ibadah kita nggak bisa. Ini masih pegawai korpri yang bikin. Ibu pengurus bukan sih, kan dulu ibu nggak pernah aktif.
saya aktif di sini. Pak. Enggak, bukan. Maksudnya ibu nggak pernah aktif di persekutuan doa di atas. Ibu nggak mau ambil orang luar, masih nggak bisa masih cari orangnya. Saya aktif pada di sini Korina Dewi. Iya, makanya itu pertanyaan saya, kenapa siapa yang ngelarang nggak boleh? Bapak kebaktian hari Jumat biasa jam 12 sampai jam 1 siang adanya bulan Maret. Ya, makanya persoalannya saya juga nggak tahu kenapa kalian nggak mau bikin tiap minggu, bukan salah saya nggak tahu. Jadi maaf Pak, kalau masih masalah sama Bapak mohon bantuan supaya kebaktian tetap mungkin ada Bapak. Bukan. Memang sudah diatur ya Pak. Aduh, gini loh bro, jangan provokasi gitu bro. Saya mau tanya, siapa yang ngelarang kebaktian? Bukan Mas, belum ada kebaktian, ada Ada, kalian yang nggak mau kebaktian jangan salahin saya dong. cuma saya Ya ibu ngajuinnya ke bagian umum, kita minta satu ruangan untuk kebaktian tiap Jumat, itu mah nggak ada urusan kok. Masa perintah dari Bapak. Nggak ada urusan kok, persoalannya sekarang gini, tiap Jumat pegawai-pegawai PNS itu berkumpul bersekutu. Ya lu kumpul aja. Bapak Korina kan ibuin ke Bapak ya. Ini pendoa apa Pak? Betul, saya ngerti gitu dulu. Jadi ini pengurus bilang Sekarang nggak usah ngil gitu bos, saya bisa marah lama-lama bu. Ibu tulis surat aja, siapa yang melarang kok tempeleng? Kok tempeleng depan ibu, mau apa lagi gitu loh. Siapa yang melarang gitu loh Pak lo. Jadi nggak usah bikin dramatisir, nggak ada. Kalau kalian yang nggak mau berkumpul jam 12 jam 1, jangan salahin saya. Kita istilahnya jam segitu. Yang Jumat kan Muslim sembahyang, sholat. Yang Kristen nanti mau persekutuan aja. Tapi di mana? Mana ada surat melarangnya? Makanya kemarin lu mau bikin hari ini juga boleh. Yang larang siapa gitu loh. Cuma jangan bikin nanti Kristen ini aliran gitu banyak sampai 5-6 orang, nggak bisa. Ini kan okumene. Itu. Ya kalau mau minta saya ikut, saya nggak bisa ikut. Udah gitu aja, udah titik gitu loh. ada Bapak. Semua deh. Kamu ngapain gitu loh? Kamu mau dialog 2 tahun, 20 tahun sama aja. Tapi saya bilang kan, logika saya sederhana aja. Sekarang saya ajak kalian kuasain balik kota loh, nggak mumpung saya gubernur nih. Terus nanti waktu didatangin, kita demo, terus mau apa ya? Terus kalau kalian saya usir demo, terus saya kasih bagi kapling. Enggak kan? Ini penertiban. Ini penertiban gitu. Sekarang ini, misalnya tuh pemerintah membutuhkan membuat jembatan atau dermaga yang nggak bisa pindah ke tempat lain. Kalau undang-undang penguasaan tanah. Kamu hak milik kamu saja. Tetap kita ambil. Kamu nggak mau pun, nggak mau dibayar, kita akan minta pengadilan negeri konsinyasi. Nah, itu aja seperti ini. Sekarang pertanyaan saya, ini tanah negara. Kan saya udah bilang dari awal, selama rusunnya siap, saya akan terus tertibkan. Kita persyaratan kota itu berapa ruang terbuka hijau? 30%. Sekarang turun terus. Jadi DKI udah pernah sampai 10, sekarang turun lagi di bawah 10. Kenapa turun? Karena kan nggak menata. Karena semua RT itu dudukin orang. Kalau dudukin satu, langsung beranak pinak tuh. Tiap tahun tambah banyak, sampai ke sungai-sungai. Kamu lihat sekarang di timur sama selatan. Kenapa ada genangan hujan? Padahal utara udah ada pasang hujan tinggal turun. Karena semua sungai 20 tinggal 3 meter, 2 meter, semua rumah. Yang saya datangin, kenapa Lebak Sawah itu bisa tenggelam? Itu rumah orang setengah sungai, padahal sungai dari 6-7 meter tinggal 2 meter. Nah kayak gitu dibiarin, ini semua sungai gitu. Artinya pemutusan harga mati ya Pak? Ya saya tugas saya kan melaksanakan konstitusi. Masih ingat nggak dulu untuk kampanye orang marahin saya ngetat sama ayat konstitusi. Ribut orang. Tapi waktu itu sampai sempat ngomong kan, ribut orang sama saya. Enggak, kita selalu mau bikin konsep itu tempat berkumpul masyarakat. Nah, kita pengennya seperti itu, yang bisa RPTRA, bisa juga hanya taman, tapi kalau taman pun langsung dengan fasilitas olahraga. Kita pengennya masyarakat kumpul di situ, kasih lampu yang terang, terus di depan kali itu tanggal banjir barat. Kalau tanggal banjir barat,
Kalau lagi nggak musim hujan, ada sungainya bersih, dibikinkan sama orang nongkrong juga bagus sepanjang sungai itu. Padahal yang mau jualan, mau PKL juga bisa jualan di situ. Itu aja sih sebetulnya. Pak, kemarin warga ada yang sudah daftar, tiba-tiba dapat ancaman dari preman dan ada beberapa yang satu merupakan kerja Itu mana? Saya nggak musik bagi saya kalau udah rusuhnya siap. Nanti dibongkar juga ketahuan kalau siapa yang tidur di tenda nggak tidur di tenda. Sederhana aja. Yang penting anak-anaknya sekolah kita urusin. Kan dia bilang, nanti anak-anak sekolah gimana? Kan kita urusin indah. Kamu tahu nggak anak-anak sekolah di Marunda? Dulu juga marah-marah saya. Sekarang udah kayak anak saya aja udah jemput bus bagus. Kamu punya nggak ke Marunda sekarang? Ke rusun-rusun. Itu anak-anak rusun itu sekolah itu dijemput bus khusus. Bus sekolah. Antar jemput tuh kayak orang kaya aja loh. Bayar 5.000 sehari doang. Dapat KJP lagi. Naik bus nggak bayar orang tua. Anak dijemput sekolah. Mau usaha kita kasih. Mau usaha cocok tanam yang hidroponik kita kasih. Mau apa lagi gitu? Apakah lebih baik? Terus saya tawarin juga yang lebih kasar lagi. Malas kerja nih. Udah malas kerja ikut saya ke panti aja. Jadi jangan main-main kemana-mana ya. Gue kasih makan gratis 3 kali. Sehari 3 kali. Malas pantinya jelek. Udah tunggu tahun depan ku bangunin bentuknya sudah. Usia kendaraan kita mulai batasi. Yang umum. Sebetulnya ideal itu tergantung KIR. Bagi saya bukan dibatasi oleh usia sebetulnya. Jadi Perda mengatakan dibatasi oleh usia. Ya susah. Kalau bagi saya dibatasi oleh KIR. Kamu mau nggak kalau mobil kamu udah terlalu tua, KIR-nya udah mesti bagusin ganti sepakat sampai mesti beli mobil baru. Kamu beli mobil baru. Nanti kamu DP mobil baru. Tapi sekarang kamu kendaraan umum, kamu begitu mampu bayar DP, langsung boleh bayar rupiah per kilometer ya. Jadi aku harusnya lebih suka beli yang baru kan. Logikanya itu aja sebetulnya. Kalau warga Kalijodo ada banyak yang nggak bisa. Sekarang aja oknum-oknum mobil jahat kok mainnya kok waktu dikit tuh nyewa sepakat. Begitu udah lolos, dicopot lagi. Jajarnya KIR. Nah, kita tegasin. Logika kita di atas 10 tahun kamu lebih mahal. Kalau mau KIR betul mahal. Betul. Kita ini punya duit banyak, dari mana duit banyak? Kan saya bilang kan model-model ngemplang tanda kutip dari pengembang. Sekarang kalau pengembang naikin KLP, dia naikin KLP, dulu kan deal aja dengan oknum-oknum. Kalau sekarang kamu naikin koefisien luas bangun dan ada rumusnya. Kita tahun ini mau groundbreaking Semanggi 500 miliar. Duitnya di APBD nggak ada. Dari mana duitnya? Dari perusahaan Mori Jepang. Dia mau naikin KLP, dia harus bayar kita 800 miliar atau 700 miliar. Kepelen juga masih bayar kita hampir 500 miliar. Sampurna juga hampir 800 miliar. Kita hampir 3,5 triliun. Termasuk jutaan gada, macam-macam kelompok. Jadi waktu kamu naikin KL di setiap Jakarta, di daerah di lewat RP, kamu harus bayar. Istana sama Pemda. Bukan bayar uang, untuk ngerjain. Nanti yang kayak Kalijodo, saya tinggal minta aja salah satu yang punya kewajiban beres. Kalijodo itu siapnya Macam-macam, bisa bikin jalan, bisa bikin tanggul, bisa bikin pompa. Iya. Tinggal kewajiban dia kita harus. Pak, untuk warga Kalijodo itu siapnya apa Pak? Udah siap 400-an kok. Itu mana Di Marunda ada, di Pulau Gebang ada. artinya tersebar ya Pak ya? Iya. Ya Jakarta kan tertarik balik lagi, nanti santai aja dong. Kan cepat, ini tinggal atur kok. Siapin bus, aku jadi kayak anak orang kaya, betul naik bus. Mungkin kapan masih jauh. Emang kamu kalau mau ngomong berdebat itu sama saya, anakku lebih rusak di Kalijodo, tangting sampai pagi ribut itu, mau belajar. Ngomong doang dia sama saya. Ya. Semua, jadi bukan satgas genangan sebetulnya. Yang ada, semua wilayah kita bagi kelurahan itu menjadi sebuah rumahan. Jadi si lurah itu seperti manajer di sebuah estate, sebuah rumahan. Dan dia saya kasih pasukan 40-70 orang. SKPD Sudin adalah konsultan dan kontraktor.
Jadi dia ada apapun dia kerjain. Dia nggak sanggup panggil Sudin dan kontrak dinas. Itu dia PPS Kudu semua dia kerjain. Ya kayak pasukan aja, karena dia mesti merespon kru kan. Kalau kru masyarakat minta apa, kadang-kadang Sudinnya telat, kadang-kadang. Nah sekarang lumayan kan, semua air kan nyambung. Kalau dulu semua saluran kalau kita pakai swasta, dia nggak bersihin, nggak nyambung. Nah kalau dengan PPS kan, patokannya kan nggak beda genangan. Jadi kalau ada lagi pasang, itu jadi mangkok ya kan. Nah, itu baru bisa kita aman. Kita akan mulai groundbreaking Juli 2017 selesai. Tanggul dari Cilincing yang Priuk, pasar ikan Muara Baru selesai. Setelah itu kamu mau hujan gede, mau ombak gede, selama pompanya oke, aman. Jadi mereka pas musim kemarau juga bertugas. Tapi ada buang sampah. Kan saya nggak boleh puntung rokok, nggak boleh plastik. Gitu, kan? Kita udah taruh intel duluan di dalam Kalijodo. Kalijodo ini ramai orang ini kan penyewa KTP non DKI. Yang rata-rata kan itu kan dikuasai orang untuk sewa, disewa-sewain. Kalau buat ada yang 1-2 orang sekolah, masa dia nggak tahu di Marunda anak sekolah dijemput mobil bus sekolah. Udah kayak anak saya ya sekolah gaya dijemput mobil bus. Kalau Pulau Gebang katanya masing-masing cuma 80-80 Pak. Marunda itu benar nggak sih Pak atau gimana sih sebenarnya angka pastinya itu berapa sih? Kan dia ada beberapa lokasi kita punya. Kita juga ngusir orang melulu kan. Kalau kamu nggak sesuai SP kan diusir. Bangun rusun paling cepat kan ngusir orang. Nggak sesuai SP udah usir. Lalu udah bilang sama dia, tambah lagi 100. Dari mana? Cari lagi yang mana yang mau diusir. Dia bilang. Itu ada nyewain, macam-macam kita usir. Itu. Kalau Senin bakal ketemu Pak, Senin Pak. Senin bakal ketemu sama warga-warga semuanya Pak, pihak-pihak semuanya bakal ketemu. Mau ketemu ngapain? Soalnya tadi DPRD fasilitasi Pak, jadi ada pertemuan gitu. Dia mau ketemu apa? Kamu mau ngemplang tanah DKI, ya kan? Saya mau mengembalikan fungsi tanah ke sesuai peruntukan. Ketemu nggak kita? Jadi sama sekali nggak akan datang Pak. Ya saya mau ambil handphone kamu. Kamu kasih nggak? Kalau kamu kasih kita ketemu nih ngomong nih. Kalau kamu nggak kasih ya sorry dong pasti ribut. Ngapain? Jadi fix nggak ketemu ya Pak ya sama sekali Berarti nggak mau. walaupun diundang sama Pak Taufik. Jadi kalau Lulung tadi bilang fasilitasi nggak mau Pak. Yang fasilitasi apa gitu loh? Pas semua. Setidaknya Bapak yang menyampaikan langsung ke Mau nyampaikan apa? Dah surat kok. Mereka cuma gaya-gayaan aja tuh. Bukan nggak kenal Taufik sama Lulung aja. Berdua. Panggung gitu Pak. Bukan jadi panggung lah. Oh ya nggak ngerti tuh berdua mau nyapain gitu. Kalau saya kan DPRD mendukung Perda dong, bisa jelasin kok. Bukan cari-cari bela-belain atau gimana. Kalau yang belain, kamu harus bedakan gitu loh. Kalau kamu itu melanggar aturan, bolehlah kamu ngoceh macam-macam panggil. Kita lagi menegakkan Perda kok, masa DPRD nggak dukung? Mau dialog apaan? Protes kita udah jelas. Ada rusun kita akan terus tertibkan. Anak yang masuk ke rusun kita kasih KJP. Sekolah kasih bus. Naik bus nggak bayar. Mau usaha dagang kalau daftar bayar rusunnya rutin, jujur, kita kasih kredit. Bisa 5 juta sampai 10 juta, bunga 1%. Ya mau apa lagi? Tadi itu mereka mengkritik soal penggunaan polisi, TNI itu dalam... Itu kritik itu dari zamannya waduk peluit. Sekarang saya tanya, kalau Satpol PP kita datang, terus kamu pukulin, ribut, kita pukul balas, kamu pakai pengacara gugat kita. Ya kan? Nah, kalau kita langsung bawa polisi, kamu gebukin, kan polisi lihat kamu gebukin polisi kok. Jadi orang tuh suka gitu, kamu gebukin polisi sampai mati nggak salah. Polisi ngelawan dikit, nyenggol kamu sedikit, jatuh langsung melapor kemana-mana. Kan kasus kamu puluh udah jelas. Kamu yang teriak-teriak, panggil-panggil pengacara. Pak sudah ada jawaban dari KPNPU soal 6 ruas jalan tol yang mau dijawab? Belum. Tapi prinsipnya udah lisan udah setuju, Pak Basukinya setuju. Kan dia hemat kan, dia nggak perlu keluarin uang, bebasin lahan, biar uangnya dipakai untuk pembebasan lahan tol di luar Jakarta. Kan nolong banyak. Kalau Jakarta beli tanah kan mahal. Itu rencana yang disiapkan DKI. Kalau ini kita DKI itu yang disiapkan sudah ada Pak. Kita juga bisa pola tadi, PPP tadi. Jadi tunjuk BUMN, BUMD kerjain, nanti kita beli balik, kita juga bisa right issue. Nah, duit kita juga akan ada kan. Saya yakin tahun depan kan nggak beli alat berat banyak lagi. Tahun depan kan nggak bakalan kerjain banyak jalan lagi. Ya kan duitnya kan makin hemat.
Alat berat kan meramai kerja apa ya dikontrak ke DPM. Tahun depan kan nggak mungkin beli truk sampah lagi, ya kan? Jadi hemat duit kita. Jadi dibangun lagi nih yang 2 ruas. Kita lagi cari skemanya tadi. Kalau kita kan multi-year tahun jamak nggak bisa saya kan. Ya, itu sih. Kalau ini Jakpro Pak. Hah? Jakpro. Enggak. Kalau yang pembatasan usia kendaraan tadi mau rubah perdanya? Nggak usah rubah perda. Nanti tunggu ini aja sampai KIR kita bisa beres, baru bisa rubah perda. Kalau kamu rubah perda sekarang, mereka yang KIR ini bohong. Harusnya kan kendaraan boleh jalan nggak jalan bukan ditentukan oleh usia, tapi ditentukan oleh KIR. Nah kalau kamu mau lolos KIR sampai ganti seperempat gitu banyak, kamu kira-kira beli mobil baru aja nggak? Nah, logikanya itu. Cuma kalau kita kan dia suka nipu angkutan umum. Angkutan umum nipunya gimana? Pinjam seperempat orang, di waktu KIR-nya lolos, udah keluar, copot lagi di lapangan, pak remnya nggak ada lagi, speedometer nggak ada lagi. Makanya kalau kayak gitu ya sudah, lebih baik kita batasi aja. KIR udah kita kasih fasilitas. Misalnya contoh saya udah keluarkan peraturan, udah jalan nih, perusahaan-perusahaan taksi itu boleh KIR sendiri di perusahaannya. Kita hanya ngawasin. Nah ini saya juga dapat surat dari Menhub, saya udah kirim surat ke Menhub, udah disetujui juga. Seluruh agen tunggal pemegang merek ATPM, dia boleh membuka fasilitas KIR. Dia mobil-mobil yang service dia KIR, dia hanya bayar pajak ke kita. Ya kita lebih gampang. Saya yakin semua ATPM dia lebih baik KIR sendiri kan. Mobilnya lebih aman dan dari penghasilan dan kita juga enak. Kalau kita dimainin soalnya kasih swasta juga nggak bener. Terlalu banyak permainan, ya. Pak, kalau misalnya jodoh mau kirim surat. Siapa namanya? Semuanya Pak. Mau kirim surat ke JK Pak. Pak Yusuf Kalla. Iya. Pak Yusuf Kalla udah bilang kok. Pak Yusuf Kalla bilang justru saya ngomong karena saya dengar ada nama Daeng mungkin sama-sama dari Bugis katanya. Ya tentu beliau harus ngomong supaya tahu. Dia jangan dibohongin orang. Soalnya Pak Yusuf Kalla sebagai tokoh masyarakat Bugis harus bela gitu loh. Enggak. Siapapun yang langgar aturan dudukin tanah negara, perintah beliau saya harus bereskan, ambil. Kata Pak Jokowi juga gitu Pak. Pak Jokowi nggak ngomong, senyum-senyum. Ya kan? Yang dia ngomong apa? Yang ngomong gini apa? Hasto Rafista itu yang bahasanya Arnold itu. Terminator itu loh. Hasto Rafista, baby. Gitu.